Nah, ini berbeda dari dua bank sebelumnya antara Bank Mandiri dan BCA. Kalau BRI masih punya upside-nya panjang ya. Panjangnya gimana maksudnya? Masih ada. Easy to Invest, kembali lagi bersama saya Dento dalam Akademik Saham. Pada kesempatan kali ini saya akan mengupdate emiten-emiten kembali teman-teman secara analisis teknikal. Bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir, selamat datang dan selamat menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Serta bagi teman-teman yang memang belum gabung di grup Telegram, silakan gabung untuk mendapatkan informasi terbaru secara real time. Nah teman-teman, saya akan bahas video lanjutannya ya dari video sebelumnya. Hari ini saya langsung saja kepada analisa saham, yaitu ada saham BBCA dan bankingnya semuanya beserta saham-saham lainnya ya. Ada saham call juga ya, nanti teman-teman bisa lihat bagaimana strateginya, karena memang perdagangan terakhir ini banking masih manggung, kemudian sektor komoditas juga terutama call juga mengalami pantulan juga. Jadi teman-teman kalau belum nonton di video sebelumnya, silakan nonton terlebih dahulu, baru nanti bisa lanjutkan ke video ini ya. Ini untuk video selanjutnya atau video lanjutannya ya. Nah untuk pergerakan hari ini dari saham BBCA, hari ini BCA lagi-lagi dia menguji area resisten di area 8.500. Nah kalau teman-teman lihat di sini, BCA kan sudah naik tinggi dan sudah cenderung dia harus ada koreksi sebenarnya ya, karena sudah naik tinggi. Sekali lagi ini sudah dibahas di video sebelumnya juga ya. BCA sudah ketinggian. Karena apa? Karena memang dia sudah mencapai puncaknya ya, atau level all time high-nya. Nah, gimana strateginya? Kalau strateginya, saran saya bagi yang belum punya, saran saya jangan beli. Kenapa jangan beli? Karena memang dia sudah tinggian atau teman-teman terlalu mahal ketika beli di area sini ya. Lebih bagus sebenarnya waktu itu di area bawah ya, di area bawah. Nah jadi gimana strateginya? Kita tunggu saja ada koreksiannya. Kalau dia dikasih koreksi ke area 8.000 sampai di 7.825 di area sini, atau bahkan ke 7.600 ya, 7.500, teman-teman boleh buy. Nah ingat teman-teman ya, di bulan September ini ada namanya The Fed Meeting. Nah akan ada kenaikan suku bunga. Kemudian di Oktober, nah itu juga ada nanti akan adanya ya sentimen juga pastinya. Kalau dia melemah di antara bulan September akhir dan Oktoberan ya, nanti dikasih kesempatan ada diskon ya teman-teman, mau cicil buy boleh saja nanti ya. Saran saya kalau sekarang ya kita nunggu saja atau kita nonton terlebih dahulu. Yang sudah punya ya ini selamat ya, yang mau realisasikan keuntungan tentunya silakan. Tapi kalau memang mau di hold untuk jangka panjang misalkan ya boleh-boleh saja, silakan atur strateginya, tujuan investasi untuk trading atau untuk investasi jangka panjang, sesuaikan kembali lagi kepada investor atau teman-teman ya. Ini untuk saham BBCA. Supportnya ya di area sini tentunya ya, teman-teman sudah bisa lihat. Nah ini untuk BBCA. Berikutnya ada saham Bank Mandiri ya. Bank Mandiri kita lihat hari ini juga sama naik nih teman-teman. Lihat menguji area level resisten. Nah level resistennya ini sudah diuji hari ini ya. Ini di area TP di 9075 hari ini diuji lagi. Dan teman-teman lihat hari ini high-nya tuh di 9.100 ini diuji. Artinya apa? Dia ingin menguji area resisten seperti ini. Kalau dia breakout ini dia akan bisa naik lagi tentunya ya. Tapi kalau yang belum punya gimana nih? Kalau yang belum punya, saran saya jangan kejar ya. Kenapa? Karena memang ini sama seperti saham BCA nih. Dia BCA kan levelnya tadi juga sama ya, di level high-nya juga, dan hari ini juga Bank Mandiri dia di level high-nya juga. Jadi kalau yang belum punya, saran saya wait and see, tunggu koreksian di area 8.000 ya. Kalau dikasih di area 8.000-an sampai di 8.350, nanti kalau ada koreksian ya teman-teman mau buy ya monggo silahkan. Tapi kalau saat ini ini udah terlalu ketinggian ya menurut saya, karena nggak worth it. Kenapa nggak worth it? Karena di sini teman-teman lihat, kalau dilihat dari candle monthly di sini
dia memang masih ada upset tapi sudah terbatas ya, upsetnya sudah terbatas, apalagi ini di awal bulan September, baru minggu pertama dia sudah naik seperti ini ya. Ini kita lihat 2,5% baru minggu pertama ya. Minggu lalu bulan lalu 6,9%. Hari ini 2,5%. Artinya sudah hampir berapa nih? 9% ya kurang lebihnya. Ini hampir kurang lebih 9% ini dalam jangka waktu yang sedikit, apalagi di bulan sebelumnya juga nih udah 4,4% ya. Jadi saran saya tunggu saja adanya koreksian. Nah, ini untuk saham Bank Mandiri. Berikutnya ada saham lainnya, yaitu ada BBRI. Nah, ini Bank BBRI ini teman-teman lihat ya, hari ini malah BMRI ini tutup 0,2% di area 4.610. Nah, ini berbeda dari dua bank sebelumnya antara Bank Mandiri dan BCA. Kalau BRI masih punya upside-nya panjang ya. Panjangnya gimana maksudnya? Masih ada area di sini di area 4.930 sampai di 5.000-an. Nah, ini kurang lebihnya ini akan dicapai, pasti bisa ya. Kita lihat di sini cuman timingnya saja yang tepat. Nanti kalau dia sudah breakout di 4690 ini pasti bisa mengejar nih ya, mengejar dari dua bank lainnya, yaitu antara BCA dan Bank Mandiri. Dia sudah naik tinggi, tinggal BBRI ya, ini masih juga punya upside yang cukup tinggi juga ya. Kalau teman-teman sudah punya, silakan di hold ya, modal dari bawah. Tapi kalau teman-teman yang belum punya, mau cicil beli ya boleh saja ya. Kalau memang teman-teman belum punya ya, sebenarnya sih kemarin ya, ini di 4460 di area sini sebagai area support nih. Ini kesempatan untuk masuk, tapi mungkin teman-teman nggak masuk ya, hari ini mungkin masuk, ini boleh-boleh saja ya. Tapi strateginya untuk investasi ini sangat cakep juga nih untuk saham Bank BBRI-nya juga. Nah, ini untuk saham BBRI support ada di 4460 dengan area jangka pendek di 4690, potensinya ke 4930 sampai di 5000-an. Nah, ini untuk saham BBRI. Disclaimer on tentunya wajib ada juga ya teman-teman, dan semata-mata ini saham ini dibahas tidak akan langsung naik dalam 1-2 hari tentunya ya, pasti akan ada fluktuasi juga. Nah, ini untuk BBNI sekarang sama juga nih, Bank BBNI juga mengalami kenaikan hari ini 0,3%, ditutup di 8.800, berpotensi ke 9.000-an kurang lebihnya. Dia bisa nyusul juga nih dari dua big bank sebelumnya, BRI Mandiri dan BCA. Nah, dia berpotensi ke 9.100 di area sini. Kalau dia breakout tentunya bisa berpotensi menguji area 9.900-an di area sini. Namun disclaimer on, apakah langsung dicapai dalam 1-2 hari? Enggak mungkin ya, tetapi dia harus ada namanya fluktuasi terlebih dahulu ya. Intinya kalau dia breakout nih dari fraktal ini lebih cakep lagi ya. Jadi silakan nanti cermati area fraktal di area 8.900. Teman-teman yang memang belum gunakan bot, silakan mau gunakan bot ya, nanti di grup Telegram ini bisa ya. Jadi yang belum gabung grup Telegram silakan, atau nanti kita bahas secara real time juga di grup ya. Nah, ini untuk BBNI. Berikutnya kita lihat ya untuk saham Telkom. Hari ini Telkom naik juga 0,9%, ditutup di area 4.600. Nah, ini Telkom ini kalau dilihat ya, posisinya posisi nanggung. Kenapa posisi nanggung? Karena memang di area sini ya Telkom ini ya pergerakannya sideways. Nah, sideways seperti ini posisi nanggung. Kalau teman-teman memang baru mau masuk ya boleh saja di area MA20 di area sini dengan target resisten jangka pendek ke 4.770. Tapi bagi teman-teman yang memang sudah punya modal dari bawah bahkan di 4.000-an, ini masih boleh hold ya untuk saham Telkomnya. Nah, untuk yang belum punya ya saran saya tunggu ya, atau memang mau cicil beli nggak apa-apa. Kalau memang mau cicil beli nggak apa-apa. Kalau dia breakout di 4630-an ya, di area sini sebagai area breakout-nya. Nah, RSI-nya juga masih menarik di 55 nih, masih panjang juga upside-nya. Volumenya hari ini sedikit kecil juga ya kalau teman-teman lihat, dan bandarik di sini masih menarik. Kalau ada koreksian ke 4.420 di area sini ya teman-teman mau buy on weakness nggak apa-apa
ya. Kalau dia turun sekali lagi ke 4420 sampai 4300-an di area sini, teman-teman mau buy on weekdays ya nggak apa-apa. Karena apa? Karena dia memang pergerakannya masih cenderung sideways seperti ini ya. Dia akan berada di area teritori ini ya. Ini untuk saham Telkom. Berikutnya itu ada saham Harum ya. Hari ini kita lihat Harum naik ya 3,4%, ditutup di area 1830. Nah, Harum ini masih cakep pergerakannya. Kalau teman-teman lihat di sini, Harum dia masih berpotensi bisa melanjutkan kenaikan sampai ke 1950 sampai ke 2070 ya. Ini untuk saham Harum. Jadi kalau teman-teman sudah punya, ini masih boleh hold terlebih dahulu. Bagi yang belum punya gimana? Bagi yang belum punya, kalau mau trading kan boleh saja. Mau masuk ya boleh saja untuk pergerakan minggu depan ya. Intinya ini bisa dipantau juga nih untuk pergerakan saham Harum. Tentunya kalau ada fluktuasi ya naik turun seperti ini wajar saja. Jangan langsung teman-teman wah saham ini nggak bagus ya atau memang ini jelek. Nah ya itu perhatikan ya untuk area supportnya. Support jangka pendek sekarang saat ini ada di 1715 atau 1715. Dan untuk support berikutnya ada di 1665 ya. Jadi ini gunakan supportnya. Kalau dia breakout di 1665, teman-teman boleh cut terlebih dahulu. Nah ini untuk saham Harum, strateginya sesuaikan. Mau swing trading boleh saja, mau untuk trading harian ya ini boleh-boleh saja. Nah ini untuk saham Harum. Berikutnya itu ada saham PTBA. PTBA hari ini kita lihat ya. Teman-teman lihat hari ini PTBA minus 0,5%. Ini berbeda dari saham call sebelumnya yaitu antara Adaro, ITMG, INDY juga hari ini PTBA malah minus atau malah merah. Nah, strateginya gimana? Kalau teman-teman lihat di sini ada namanya garis MA20 yang memang hari ini diuji ya sebagai area level support. Nah, strateginya gimana nih untuk PTBA? Nah, kalau teman-teman lihat saya sudah ada tarik garis trend di sini juga ya, sama juga halnya seperti menu 0 di sini sudah ada tarik garis trend seperti ini. Dia bisa dia bisa mantul dari area sini. Terlihat kenapa? Terlihat adanya penolakan turun dari garis MA-nya 20 di area sini. Jadi kesempatan tadi buy on weakness sebenarnya. Dan untuk teman-teman yang belum punya gimana? Nah, esok hari bisa dipantau kalau dia candle hijau disertai juga dengan volume, teman-teman boleh spek buy dengan target resisten jangka pendek di area 4510 dalam jangka pendek ya. Kalau dia memang naik tentunya ke 4340-an di area sini ya. Ini untuk saham PTBA. RSI-nya masih oke. Volumenya di bawah ya. Ini cenderung dia mengecil sebenarnya, tapi memang secara uptrend dia masih uptrend ya. Ini untuk saham PTBA ya, terlihat jelas di area sini sudah ada trennya dan masih di dalam fraktal. Ini masih aman-aman kok ya. Kalau memang mau masuk silakan untuk buy buy untuk hijau ya, candle hijau. Reversalnya ditunggu ya. Ini untuk saham PTBA. Berikutnya ini ada saham lainnya yaitu ada saham Doit ya. Hari ini Doit kita lihat Doit naik 3,4% ditutup. Nah, ini Doit juga menarik ya setelah dia berjuang naik ya tinggi kemudian ada sideways. Gimana nih pergerakannya? Nah, kalau teman-teman mau buy, saran saya tunggu ya. Tunggunya di area berapa? Tunggunya di area 434. Kalau dia breakout dari 434 ini lebih cakep ke 464 di area sini ya. Untuk pergerakan saham Doit. Tapi kalau teman-teman yang sudah punya hari ini boleh hold terlebih dahulu dengan targetnya di 434 jangka pendek, nanti next di 464. Jadi silakan yang memang sudah punya boleh hold, yang belum punya mau buy di 434 ya, BO 434 strateginya gunakan BO ya, atau gunakan buy on breakout fraktal atasnya. Nah, ini untuk saham Doit. Jadi silakan dicermati ya untuk pergerakan minggu depannya. Nah, ini untuk saham berikutnya itu ada saham ASII ya. ASII kita lihat ya. ASII hari ini naik 1,9%, ditutup di area 6.775. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ASI gimana pergerakannya? Dalam jangka pendek dia masih menguji area level 6.800 ya, ini sebagai garis MA20. Nah, ini
kalaupun nanti dia ada koreksian ya, koreksian ke turun di area 6.600 bahkan ke 6.300, ya ini wajar saja, dia bisa berpotensi kalau turun ya kesempatan untuk buy on weakness atau memang cicil buy di area sini boleh saja. Tapi yang sudah punya ini boleh di hold terlebih dahulu dengan target area jangka pendek ke 6.950 sampai ke area 7.000. Dia bisa balik lagi ke sini nggak? Bisa dong tentunya ya, kalau memang mau untuk cicil ya di area 6.600. Sebenarnya hari ini di area low-nya kan 6625. Jadi kalau yang memang hari ini cicil buy ya selamat ya di area sini, namun mau tunggu ya di area 6.300-an, di area sini ya, di area garis ini 6384 ya, ini boleh-boleh saja nanti kalau dia turun lagi seandainya. Tapi saat ini kalau memang sudah punya ya boleh di hold terlebih dahulu ya. Ini untuk saham ASII. Berikutnya ada saham BKSL ya. BKSL ini saya bahas ya, ini saham untuk lapis 3-nya ya. Kalau teman-teman lihat BKSL kan dia bangun tidur ya, dari level gocapnya dia bangun dan dia membentuk high-nya kembali. Nah ini gimana nih, BKSL naik juga hari ini 3,1%. Nah kalau teman-teman lihat di sini, kalau BKSL dia memang naik bagus ya, dia membentuk penan terlebih dahulu ya. Saran saya dia polanya harus ada terlebih dahulu, baru dia bisa breakout dari area sini melanjutkan kenaikan, ini bisa saja. Tapi kalau dia turun atau gagal bertahan ya di area supportnya, itu di area supportnya di area berapa sih? Nah ini untuk supportnya itu diambil dari low hari ini di 64. Jadi kalau dia turun esok hari teman-teman ya ini jangan buy, tapi kalau memang mau buy ya dia bertahan di area 64, ini boleh-boleh saja. Nah ini untuk saham BKSL. Disclaimer on tentunya karena saham lapis 3, saham volatile tentunya ya, jadi hati-hati. Volumenya hari ini kan minus, bukan minus ya, maksudnya masih cenderung kecil ya. Memang hari ini dia turun dengan volume yang kecil juga. Hari kemarin sebelumnya, hari ini naik tapi dengan volume yang kecil juga ya. Ini hanya untuk trading jangka pendek saja. RSI-nya 66 dan Bandarik di sini ada keluar sebenarnya, hati-hati juga ya teman-teman ya. Disclaimer on. Nah, kemudian ada saham terakhir yaitu ada saham BSDE. BSDE hari ini naik yaitu ditutup di area 2,2% di area 950. Pergerakannya gimana nih? BSDE ini masih cenderung ada penguatan sebenarnya. Kalau teman-teman lihat dari garis EMA kan memang masih sangat ini ya, sangat konsolidasi ya. Ini masih di dalam area konsolidasinya sebenarnya. Namun kalau teman-teman mau buy ya, saran saya tunggu di area 958 ya atau 960 di area sini. Nah ini tutupannya pas sekali di area apa ya, di area atasnya di area sini. Kalau dia breakout di 960 teman-teman boleh buy, tapi kalau nggak breakout saran saya wait and see terlebih dahulu karena memang dia masih pergerakannya sideways ya, seperti ini dia masih di dalam area box ya. Kalau teman-teman ingat box ini box apa, yaitu box apa nih teman-teman ya, Darvas box ya tentunya ya. Ini untuk pergerakan dari saham BSDE. Supportnya ada di mana? Support jangka pendek di 900 ya. Kalau teman-teman memang punya modal dari bawah bahkan di 880, ini ya boleh saja hold terlebih dahulu ya. Tapi kalau memang teman-teman belum punya, saran saya buy on breakout di 960 ya, dengan target jangka pendek ke 980 sampai bisa ke 1050. Tapi ini ada waktu ya yang harus ditunggu juga ya, karena memang saham BSD ini saham ya memang pergerakannya lambat juga ya. Jadi ini untuk BSDE. Dari RSI-nya juga dia menguat dan Bandaruk masih ada nih hari ini ya. Jadi silakan sesuaikan strateginya, support dan resistennya. Nah ini diupdate juga nanti di grup Telegram juga ya. Nah ini untuk saham BSDE.